Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa di dalam Tuhan Yesus, amin. Pada hari Minggu ini kita akan dilayani oleh tim pujian penyembahan Karis Palu yang digembalakan oleh Pastor Hendrik dan Pastor Ayu. Untuk itu, mari kita menyembah Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya di atas pujian penyembahan kita, Tuhan bertata, amin. Yes, untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Apabila hari ini kami datang di hadirat Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, bahkan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah itu menjadi kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk kami semakin intim dengan Tuhan, untuk semakin kami tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap untuk beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Luar biasa penyertaan Tuhan. Hari ini kita merayakan ulang tahun GPPK Karis yang ke-25 tahun. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Sebelum kita bersorak-sorak, sebelum kita melompat karena kebaikan Tuhan, mari saudara kita bersatu hati, kita membuka ibadah ini. Mari saudara kita sama-sama berdoa, membuka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Bapa, kami berdoa buat ibadah pada saat ini Tuhan. Bapa, Engkau menyertai, melindungi kami dalam ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, kuasa Roh Kudus tercurah di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Tiada yang dapat membatasi Tuhan, hadirat-Mu menyertai kami di tempat ini. Bahkan saudara jemaat yang ada di rumah, yang menonton live pada saat ini. Terima kasih Bapak di surga, kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari saudara kita datang kepada Tuhan dengan ungkapan syukur pujian yang terbaik bagi Tuhan. Segala pujian bagimu Tuhan, kami berikan pada saat ini yang terbaik. Haleluya. Semua jemaat kita akan pujian, segala puji syukur. Haleluya. Berikan sorak-sorak. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama
bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Cinta-Mu buat setiap kami tidak pernah berubah Tuhan. Haleluya. Oh, sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak lebih lagi sama melompat. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dari. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami datang bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan di tempat ini. Hari ini kami mau berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Amin, Mari saudara Tuhan. jemaat yang dikasihi Tuhan, kita buka hati kita. Kita datang kepada Tuhan dengan ungkapan syukur karena Haleluya, penyertaan Yesus. Tuhan. Kita ada Haleluya, sampai Bapa. saat ini karena kasih karunia Tuhan yang Haleluya, diberikan Yesus. kepada kita secara cuma-cuma. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sikarala bayarala baba 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 baba. Sikarala bayarala bayarala bayar sikirabo. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat suaramu, Terima kasih Bapa. angkat pujianmu, angkat sembahmu bagi Tuhan. Haleluya Bapa yang baik. Haleluya. Yesus. Haleluya Bapa. Segala pujian hormat Terima kami kasih berikan bagi Tuhan. pujian yang Haleluya terbaik Yesus. hanya bagi Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa yang baik. Sikarala bayarala bayarala bo. Sikarala bayarala bayarala baba baba baba. Kau Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Oh haleluya. Biarlah semua datang menyembah-Mu Tuhan. Biarlah semua lutut bertelut menyembah-Mu. Semua lidah mengagungkan Engkau. Kau juru selamat kami Tuhan. Haleluya. bagimu Tuhan. Haleluya. Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik dalam Yes, kehidupan Tuhan. kami Tuhan. Kau yang mengerti isi hati kami Tuhan. Amin. Sikarala bayarala Yarala bayar, batakara sikarala laba bayar, yesi, sikarala yarala bayar. batakara laba yesi. Mari saudara jemaat yang Yarala dikasihi batakara laba yesi, Kita yarala datang dengan batakara ungkapan laba syukur. yesi, yarala batakara Sama-sama kita laba yesi. katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Yes, Sama-sama kita Tuhan. nyatakan bahwa penyertaan Tuhan itu Amin. sempurna dalam kehidupan kita. Haleluya, Apapun Yesus. situasi dan kondisi yang kita hadapi, Haleluya, Tuhan Yesus Bapa. baik. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami datang mengucap syukur Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Yesus, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pada saudara jemaat yang dikasih Tuhan, katakan dengan iman, dengan kesungguhan hati, dengan pengagungan. Kita akan pujian dari awal. Katakan, Yesus kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Katakan Yesus. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, yes, ku selalu puji. kami mau menyembahmu Tuhan. Menyembah, Di tempat ini ku bersama-sama. selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari semua saudara jemaat kita sembah Tuhan. Nyatakan pengagunganmu. Kalau bagi Tuhan Tuhan, cinta kasih
Minggu Jemaat Karis yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini saudara-saudara? Tentunya kita mengalami kasih karunia Tuhan, amin. Haleluya. Dan di hari ini kita mau mendengarkan sama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya memberi judul tentang membangun tembok yang runtuh. Saudara, kisah ini saya ambil dalam kitab Nehemia, di mana ketika itu bangsa Israel berada dalam masa pembuangan di Babelonia, dan setelah mereka mengalami pengasingan di Babelonia dan mereka selesai dalam masa pembuangan di Babelonia dalam kepemimpinan Zerubabel dan Ezra, maka tiba saatnya bangsa Israel ini kembali ke tanah di mana mereka berasal. Dan waktu mereka kembali ke tempat mereka melihat bahwa tembok Yerusalem ini telah runtuh. Dalam Nehemia 1 ayat 3b berkata, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Selama mereka dalam masa pembuangan di Babelonia, musuh menduduki tanah mereka dan menghancurkan tembok Yerusalem. Jadi selama masa pembuangan di Babelonia, musuh yang menghajar bangsa Israel telah menghancurkan tembok Yerusalem. Dan ketika mereka selesai dalam masa pembuangan di Babelonia, ketika mereka kembali ke tanah mereka sendiri, mereka melihat bahwa tembok itu telah runtuh. Dan apa yang terjadi saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Nehemia mendengar berita bahwa tembok Yerusalem telah runtuh, dalam Nehemia pasalnya yang pertama ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Betapa pedihnya hati Nehemia mendengar laporan dari orang-orang Israel bahwa tembok Yerusalem telah runtuh, bahwa tembok Yerusalem telah dihancurkan oleh musuh mereka. Dan Tuhan menaruh keinginan di hati Nehemia untuk membangun kembali tembok tersebut. Tuhan meletakkan di hati Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Saudara bisa baca dalam Nehemia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Dan pertanyaan bagi kita semua di hari ini, saudara-saudara, mengapa membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh sangat penting bagi mereka? Tentunya di dalam tembok kita menemukan keamanan. Ya, seperti dalam rumah kita merasa aman, terhindar dari panas, dari hujan dan sebagainya. Itu adalah benteng mereka, kubu pertahanan mereka. Tembok melindungi mereka dari serangan musuh, dari binatang buas. Bahkan tembok itu seperti suatu kebanggaan bagi bangsa Israel sendiri. Jadi ketika tembok itu rusak, mereka merasa tidak aman dan merasa hancur di dalamnya, merasa khawatir, merasa gelisah, merasa bahwa mereka tidak memiliki sesuatu yang dapat mereka banggakan, mereka tidak dapat memiliki sesuatu yang dapat mereka pertahankan dalam hidup mereka. Jadi penting bagi bangsa Israel untuk kembali membangun tembok yang rusak. Dari sisi politik, membangun kembali tembok itu penting. Karena itu menunjukkan bahwa mereka kuat dan menakuti musuh mereka. Di pagi ini saudara-saudara, di hari ini, pelajaran penting apa dan dari Nehemia dan orang-orang Israel yang kembali membangun tembok Yerusalem. Saya ingin berbicara tentang membangun kembali tembok yang sudah runtuh atau tembok yang sudah rusak dalam kehidupan kita, dan hal-hal apa yang penting dalam membangun kembali tembok tersebut. Pertanyaan bagi kita semua saat ini, apa saja tembok-tembok dalam diri kita yang rusak, yang perlu kita bangun hari ini? Itu mungkin bisa berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan yang hari-hari ini mulai rusak atau hari-hari ini mulai jauh. Apakah itu berbicara tentang tembok hubungan kita dengan sesama kita, dalam keluarga kita, baik suami kita atau istri kita, dengan anak-anak kita, teman-teman kita di kantor, teman-teman sepelayanan kita. Mari kita kembali membangun tembok yang telah rusak dalam kehidupan kita masing-masing. Dan ada 3 hal di pagi hari ini yang akan kita pelajari untuk kita membangun kembali tembok yang telah rusak dalam kehidupan kita.
Yang pertama, kita perlu bertobat dan berubah. Saudara-saudara, kita perlu bertobat dan berubah. Dalam Nehemia pasal yang pertama ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata bahwa kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Kadang-kadang saudara-saudara, kita mengira bahwa kita melakukan segala sesuatu dengan benar meskipun kita salah. Jadi marilah kita merendahkan diri dan memikirkan kembali apa yang salah dalam hubungan kita dengan Tuhan ataupun sesama kita. Marilah kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jika kita bertobat dan kembali kepada Tuhan, Dia selalu membuka tangannya untuk menyambut dan mengampuni saudara dan saya. Saudara, ingat kisah tentang Yakub dan Esau. Yakub menyadari bahwa sebelum dia kembali ke rumah, sebelum dia pulang, dia harus menyelesaikan masalahnya dengan Esau. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan memberkati, Tuhan menolong dia. Yakub mengira bahwa Esau akan membunuh dia, tetapi apa yang terjadi? Tuhan membalikan keadaan. Artinya Tuhan menolong Yakub untuk mengalami pemulihan dengan Esau. Karena apa? Yakub mau bertobat, Yakub mau berubah, Yakub mau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh dia sendiri. Saudara-saudara, mari kita menyadari hal-hal dalam kehidupan kita yang perlu kita rubah supaya Tuhan menolong kehidupan kita. Yang kedua, yaitu kita harus percaya dan berharap kepada Allah. Dalam Nehemia pasal yang pertama ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini." Nehemia berkata dalam Nehemia pasal 2 ayat 18, "Betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku." Dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus ya, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, "The gracious hands of God on me." Artinya bahwa anugerah tangan Tuhan menyertai atas kita dan membantu kita membangun kembali tembok-tembok yang hancur. The grace hands of God on me. Artinya anugerah tangan Tuhan menyertai kita untuk kembali membangun tembok-tembok yang telah rusak dalam kehidupan kita ketika kita percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin. Ketika mereka mendengar intimidasi dari musuh mereka, Nehemia berkata kepada mereka dalam Nehemia pasal 4 ayat 14, "Janganlah kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu." Seringkali kita melupakan hal-hal yang besar yang telah Tuhan lakukan di masa lalu. Kita melupakan penyediaan Tuhan di masa lalu. Kita melupakan bagaimana Tuhan membebaskan kita dari penyakit. Dan kita takut menghadapi masa depan yang tidak terlihat. Karena kita tidak menyadari bahwa di masa lalu Tuhan telah menolong kita. Dan kita sampai membuat kita takut untuk melangkah untuk masa depan yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kita harus diingatkan tentang siapa Tuhan itu di masa lalu, sehingga kita memiliki keberanian untuk menghadapi masa depan yang akan datang. Saudara, kalau Tuhan sudah pernah tolong saudara di masa lalu, kalau Tuhan sudah pernah menyembuhkan saudara di masa lalu, Tuhan yang sama itu akan menyembuhkan saudara di hari ini. Kalau Tuhan telah membebaskan saudara di masa lalu dari segala penyakit, dari segala sesuatu yang memerenggut kehidupan saudara, Tuhan yang sama yang akan menolong saudara untuk membebaskan kita semua di hari-hari ini. Asalkan apa? Kita mau percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Saya ingin kita tahu bahwa dalam membangun kembali tembok yang telah rusak dalam kehidupan kita, Tuhan pencipta semesta alam akan memberi kita kesuksesan. Tuhan sendirilah yang akan memberikan kita keberhasilan. Tuhan sendirilah yang akan memberikan kita kesuksesan. Dalam Zakaria pasal 4 ayat 6 firman Tuhan berkata, ini ayat yang sangat
Luar biasa ya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah Anda ingat dalam banyak kesempatan orang Israel mengalahkan musuh mereka? Ya, pasti kita dari sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai hari ini kita banyak melihat bagaimana pertolongan Tuhan terhadap bangsa Israel. Sehingga mereka bisa mengalahkan musuh mereka. Bukan dengan kekuatan mereka, tetapi oleh kuasa Tuhan. Seperti Yosua menaklukkan Yeriko. Seperti Daud yang mengalahkan musuhnya Goliat. Ya kan? Bukan kekuatan kita sendiri, bukan kemampuan kita sendiri, bukan karena keterampilan kita sendiri, karunia dan bakat kita yang akan memberi kita kesuksesan, tetapi kekuatan daripada Tuhan yang memberikan kita kesuksesan, memberikan kita kemampuan untuk kembali membangun tembok-tembok yang telah runtuh. Hanya dengan kekuatan Tuhan yang akan membantu kita untuk mengatasi pertentangan dalam membangun kembali tembok yang rusak. Walaupun sesulit apapun itu, tugas kita adalah berserah dan percaya. Poin yang ketiga di hari ini yaitu adalah penuh kesetiaan dan berdedikasi. Dalam Nehemia pasal 4 ayat 6 firman Tuhan, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Garis bawahi kata bekerja dengan segenap hati. Di tengah-tengah pertentangan dari musuh mereka, dalam Nehemia pasal 4 ayat 17 firman Tuhan berkata, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan tangan yang lain mereka memegang senjata. Keputusan apa yang bisa kita lihat dalam karya dari bangsa Israel? Ketika membangun kembali sesuatu atau ketika kita membangun sesuatu, kita harus berdedikasi. Kita harus setia. Ketika kita mengabdi dan berdedikasi pada pekerjaan kita, bahkan jika orang menentang kita, kita akan tetap bertahan seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, saudara-saudara. Ketika mereka mulai membangun kembali, Sanballat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar tentang itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Dalam Nehemia pasal 2 ayat 19. Dan di pasal yang keempat ayat 2 berkata, Sanballat berkata, apa gerangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Dan dalam pasal 4 ayat yang ketiga, Tobia orang Amon berkata, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuh, robohlah tembok batu mereka. Saudara, sungguh ya, kata-kata yang mengecewakan dari musuh mereka. Tetapi bagaimana perasaan kita jika seseorang mengatakan seperti ini kepada kita? Anda mulai melakukan hal yang baik atau ketika Anda mencoba membangun kembali sesuatu yang rusak dalam hidup Anda, apa perasaan saudara? Dalam Nehemia pasal 6 ayat 9 berkata, mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Dalam bahasa Inggrisnya berkata, their hand get too weak for the work and it will not be complete. Perkataan-perkataan yang menjatuhkan. Tapi ketika kita berdedikasi penuh, kita akan mampu menyelesaikan apa yang telah kita bangun. Inilah tepatnya yang akan setan atau iblis katakan kepada kita. Setan selalu ingin agar hubungan kita dengan Tuhan, agar hubungan kita dengan orang lain untuk tetap rusak. Saat kita mencoba untuk membangun, dia akan berkata kepada kita bahwa kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu terlalu lemah, kita tidak akan bisa pernah berhasil kembali membangun hubungan-hubungan kita yang telah rusak, hubungan-hubungan kita yang telah runtuh. Dia akan menghalangi kita untuk melakukan apa saja agar hubungan kita kembali baik dengan Tuhan ataupun dengan orang lain. Setan akan selalu mengejek kita dan mengejek kita. Tetapi saya ingin kita semua mengingat apa yang Nehemia katakan kepada orang-orang yang mengejek mereka. Ini saudara pegang kata-kata firman Tuhan. Nehemia menjawab lalu berkata, Allah semesta langit, dialah yang akan membuat
kamu berhasil. Amin. Dialah yang akan membuat kamu berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tidak mempunyai bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Dalam Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Ketika tembok itu selesai dibangun dan musuh mendengar tentang hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu diselesaikan dengan bantuan Allah kami. Dalam Nehemia pasal 6 ayat yang ke-16. Ketika kita menyelesaikan pembangunan kembali tembok yang rusak dalam hidup kita, orang tidak akan melihat kita apa yang telah kita capai, tetapi mereka juga akan melihat Tuhan melalui kita. Amin. Mereka tidak akan bisa melawan kita karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita dan melalui kehidupan kita. Dia ingin memulai pekerjaan yang baik. Jadi penting juga bagi kita untuk mengambil inisiatif untuk membangun tembok yang rusak dalam kehidupan kita. Tuhan ingin agar hubungan-hubungan tembok-tembok itu kembali dibangun. Tetapi Tuhan mau melihat ada inisiatif dalam diri saudara untuk memulai kembali. Amin. Jadi marilah kita mulai membangun kembali tembok-tembok yang rusak sehingga kita memiliki kedamaian dalam diri kita. Amin. Kita dapat memiliki keamanan dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Saudara, singkat ya. Betapa sulitnya ya, saudara, kita membangun kembali hubungan kita yang rusak dengan orang lain. Bagaimana kita harus mengampuni, bagaimana kita harus say hello kepada orang yang menurut kita telah menyakiti hati kita. Tetapi disitulah Tuhan melihat inisiatif. Tuhan bersedia untuk menolong kita. Tuhan bersedia untuk membantu kita. Tetapi Tuhan melihat inisiatif dalam hati kita. Bagaimana saudara mau memulai kembali membangun tembok yang rusak dalam hidup saudara. Dan pasti Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk kembali membangun tembok itu. Saya tidak tahu berapa waktu lama yang kita butuhkan untuk menyelesaikan pembangunan tembok-tembok yang rusak dalam kehidupan kita. Tetapi janganlah kita menyerah dan mengejar apa yang baik dan yang mulia. Marilah kita berdoa kepada Tuhan dan menguatkan hati kita. Marilah kita percaya kepada Tuhan bahwa Dialah Allah yang akan kembali menolong kita. Kalau Tuhan sudah menolong kita di masa lalu, Tuhan yang sama yang akan menolong saudara dan saya untuk kembali membangun tembok-tembok yang telah rusak dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Israel dan seperti Nehemia yang Tuhan taruh di hatinya untuk kembali memimpin bangsa Israel membangun tembok mereka yang telah runtuh. Amin. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, mari hari-hari ini kita ingat kembali apa saja tembok-tembok yang telah rusak dalam kehidupan kita. Supaya kita beroleh berkat Tuhan, supaya kita beroleh kasih karunia Tuhan. Kita mau mengampuni orang lain, kita mau mengasihi orang lain, kita mau mengasihi teman-teman kita, kita mau mengasihi suami kita mau mengasihi istri kita mau mengasihi anak-anak kita mau mengasihi tetangga kita mau mengasihi musuh kita. Sekalipun itu susah, tapi waktu kita berinisiatif untuk memulai, Tuhan yang ada akan menolong saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami untuk membangun kembali tembok-tembok dalam hidup kami yang telah runtuh. Supaya Tuhan tembok-tembok itu akan kembali dibangun. Supaya orang melihat ada Tuhan dalam kehidupan kami, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena Roh-Mu yang hidup dalam kami, tapi karena ada Roh-Mu yang menguatkan kami, yang menolong kami, memampukan kami Tuhan Yesus untuk membangun kembali tembok-tembok yang telah runtuh dalam hidup kami, supaya Tuhan nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diagungkan melalui kehidupan kami Tuhan. Ajarkan kami Yesus di hari-hari ini untuk membangun kembali tembok-tembok yang telah runtuh dalam hidup kami, supaya kami memiliki Tuhan hati yang damai, memiliki hati yang sejahtera, dan kami merefleksikan Kristus yang hidup atas kehidupan kami. Kami berdoa memberkati kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar kami diberkati Tuhan, kami ditolong Tuhan di hari-hari ini Tuhan, dan kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kasih
dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di tempat yang maha tinggi, dari tempat ini kami naikkan pujian penyembahan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Katakan datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan Bagi-Mu Tuhan. di tempat maha tinggi. Kau Raja kami. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Lagi katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Kau Raja yang kami agungkan Tuhan. Kau Raja kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Lagi-lagi katakan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Barangkali ada di antara saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat. Pergumulan dalam usaha, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam keuangan, pergumulan sakit penyakit, atau pergumulan dalam keluarga. Apapun juga pergumulanmu, Tuhan Yesus adalah jawaban untuk setiap pergumulan kita. Dia adalah Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Dia sanggup memberkati kita, melimpahkan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berdoa, dan jangan pernah berhenti beriman, karena engkau akan menerima berkat dari Tuhan. Karena Tuhan sumber berkat kita, sumber kebutuhan kita. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan
untuk berdoa untuk pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami, Engkau Allah yang memiliki jawaban untuk segala kebutuhan kami, dan tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Engkau sanggup membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Bapa, kami membawa setiap anak-anak-Mu, setiap umat-Mu, setiap orang yang datang di hadapan-Mu dengan pergumulan mereka yang sakit. Kami berdoa meminta kesembuhan dari-Mu mengalir kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami melepaskan kuasa kesembuhan Tuhan Yesus mengalir. Kuasa darah Yesus mengalir. Kuasa bilur Yesus mengalir. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Pagari mereka dengan malaikat-malaikat-Mu ya Allah. Kami berdoa untuk jemaat yang mengalami pergumulan dalam ekonomi, dalam usaha, dalam pekerjaan. Kami berdoa meminta campur tangan Tuhan. Kami berdoa meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan apa yang harus mereka lakukan. Kami berdoa meminta berkat dari Tuhan. Berkati usaha mereka Bapa. Berkati pekerjaan mereka Bapa. Berkati kantor perusahaan di mana mereka bekerja. Kami berdoa supaya tidak ada PHK. Kami berdoa supaya Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Allah dengan kelimpahan kasih karunia. Berkati mereka di dalam keuangan ya Allah. Kami berdoa meminta curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Kami serahkan setiap pergumulan pribadi, keluarga, usaha, dan pekerjaan ke dalam tangan-Mu. Kami minta Tuhan, berkat-Mu dialirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, karena Engkau Bapa kami yang peduli dengan hidup kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami lebih daripada kami mengasihi diri kami sendiri. Engkau Bapa yang menyediakan segala kebutuhan kami. Dan Engkau Allah yang tidak pernah terlambat menolong. Engkau Allah yang menyediakan dan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami berikan pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Untuk setiap doa kami dan setiap jawaban doa kami yang Tuhan sudah sediakan bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang terimalah berkat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan berikan seluruh keberadaan hidupmu hanya untuk memuliakan Tuhan. Terimalah sekarang berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Semua yang percaya berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.